Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Novia Akromus Solihah di channel Novia Akromus. Kali ini saya akan membahas mengenai pendidikan, yaitu lebih tepatnya tentang teori belajar. Teori belajar biasa kita kenal, yang pertama ada teori behavioristik, ada juga teori kognitivistik, ada yang ketiga teori konstruktivistik, yang keempat teori humanistik, yang kelima teori sibernetik, dan ada yang menambahkan yaitu teori neuroscience. Kali ini saya akan mengupas tentang teori behavioristik. Apa sih teori behavioristik? Nah, teori behavioristik adalah teori yang lebih mengedepankan perubahan perilaku yang berakibat stimulus dan respon. Jadi, teori behavioristik adalah teori yang mengutamakan perubahan perilaku serta berakibat stimulus respon. Bisa juga diartikan teori behavioristik adalah teori yang mengedepankan hasil belajar tanpa melihat proses belajar. Saya ulangi lagi. Teori behavioristik adalah teori yang mengutamakan, yang mengedepankan hasil belajar tanpa melihat proses belajar. Nah, kita samakan persepsi dulu. Jadi, ketika kita mendengar teori behavioristik adalah teori yang mengutamakan hasil belajar. Jadi, teori ini mengabaikan proses belajar, tapi lebih kepada hasil belajar. Nah, teori ini kata kuncinya yaitu ada stimulus dan respon. Jadi, stimulus, respon. Baik, ketika kita sudah sama persepsi, kita masuk ke tokoh-tokoh behavioristik. Tokoh behavioristik yang pertama ada Trondheim, yang kedua ada Ivan Pavlov, yang ketiga ada Skinner. Nah, untuk yang pertama, tokoh Trondheim. Trondheim ini adalah seorang psikolog yang berkebangsaan Amerika. Dia mengungkapkan bahwa belajar adalah merupakan peristiwa penerimaan asosiasi-asosiasi yang berupa stimulus dan respon. Stimulus adalah apa saja yang dapat merangsang terjadinya kegiatan belajar, sedangkan respon adalah reaksi dari stimulus itu sendiri. Ini yang diungkapkan oleh Trondheim. Nah, Trondheim ini mempunyai 3 prinsip belajar atau hukum belajar. Prinsip yang pertama atau hukum yang pertama adalah hukum kesiapan. Yang kedua, hukum latihan. Yang ketiga, hukum akibat. Jadi ada 3 prinsip menurut Trondheim. Yang pertama, hukum kesiapan. Yang kedua, hukum latihan. Yang ketiga, hukum akibat. Baik, yang pertama, hukum kesiapan. Trondheim ini mengungkapkan bahwa ketika siswa siap dalam pembelajaran, maka akan mendapatkan hasil yang maksimal dibanding ketika siswa tidak siap melakukan pembelajaran. Jadi, hukum yang pertama ini merupakan melihat kesiapan peserta didik. Ketika siswa itu siap belajar, maka siswa itu juga siap untuk diberi materi yang akan menghasilkan pembelajaran yang maksimal. Yang kedua, hukum latihan. Ketika pembelajaran itu sering diulang-ulang, sering dilakukan latihan, maka siswa akan terbiasa dan juga akan menghasilkan hasil yang maksimal karena sudah terbiasa melakukan latihan sebelumnya. Yang ketiga ada hukum akibat, di mana siswa ini di mana siswa ini mengetahui akibat dari belajar tersebut.
ketika siswa tersebut mengetahui akibat dari belajar tersebut, maka siswa itu menjadi semangat. Contohnya, siswa mengetahui akibat dari ketika dia belajar, maka dia akan pandai. Nah, dari sini siswa akan memunculkan motivasi belajar sehingga siswa lebih giat dalam belajar. Tokoh yang kedua ada Ivan Pavlov. Ivan Pavlov ini lahir pada tanggal 14 September 1849. Ivan Pavlov merupakan pelopor dari responden conditioning. Ia mempelopori di mana hal tersebut merupakan lanjutan dari koneksionisme, yaitu lanjutan dari teorinya Trondheim. Nah, Ivan Pavlov ini melakukan percobaan dengan anjing, di mana Ivan Pavlov memberikan daging kepada anjing yang sedang lapar. Daging tersebut ditaruh di dekat mulutnya anjing tersebut. Lalu, anjing tersebut mengeluarkan air liur. Jadi, daging tersebut dinamakan stimulus, sedangkan anjing yang mengeluarkan liur tersebut dinamakan respon. Daging adalah stimulus yang tidak dikondisikan, sedangkan air liur merupakan respon yang tidak dikondisikan. Kenapa dinamakan tidak dikondisikan? Karena posisi anjing tersebut sendiri sedang keadaan lapar. Seperti manusia, ketika manusia lapar, ketika ada makanan di dekatnya, otomatis manusia akan mengeluarkan respon, yaitu ingin memakan makanan tersebut. Nah, itulah yang dinamakan respon yang tidak dikondisikan dan stimulus yang tidak dikondisikan, karena semuanya terjadi secara alami, tidak ada yang mengontrol. Lalu selanjutnya, Ivan Pavlov ini mencoba menggabungkan antara stimulus yang tidak dikondisikan dengan stimulus netral. Stimulus netral ini adalah lonceng. Yang pertama, Ivan Pavlov mencoba membunyikan lonceng kepada anjing tersebut. Ternyata tidak ada respon apapun karena tidak ada daging atau makanan yang ingin dimakan oleh anjing, sehingga anjing tersebut tidak memunculkan respon. Tetapi ketika Ivan Pavlov menggabungkan keduanya, antara stimulus netral berupa lonceng dengan daging, yaitu stimulus yang tidak dikondisikan, ternyata anjing tersebut mengeluarkan air liur dan mendekat ketika lonceng itu dibunyikan, sehingga air liur yang dikeluarkan anjing tersebut menjadi respon yang terkontrol karena ada pengontrolan terhadap anjing tersebut, yaitu dari penggabungan stimulus netral dengan stimulus yang tidak dikondisikan. Nah, ketika Ivan Pavlov ini sudah mendapatkan respon yang terkontrol dari anjing tersebut, maka Ivan Pavlov ini mencoba lagi dengan mengabaikan daging tersebut. Jadi Ivan Pavlov hanya membunyikan lonceng saja. Ternyata anjing tersebut masih mengikuti stimulus yang sebelumnya. Jadi ketika lonceng itu dibunyikan, anjing tersebut masih melakukan respon. Ada respon dari anjing, yaitu mengeluarkan air liur dan mendekat. Karena anjing tersebut sudah terbiasa, ketika ada bel maka ada daging. Ternyata Ivan Pavlov hanya memberikan bel saja. Nah, secara berulang-ulang dilakukan Ivan Pavlov seperti itu, akhirnya anjing tersebut menjadi tidak terkondisikan lagi, tidak terkontrol lagi. Jadi ketika ada bel berbunyi, anjing tersebut sudah tidak mendekat lagi dan sudah tidak mengeluarkan air liur lagi, karena tidak ada daging, yaitu stimulus yang tidak dikondisikan tadi. Jadi dapat disimpulkan bahwa ketika ingin memunculkan respon yang terkontrol, maka bisa menggabungkan antara stimulus netral dengan stimulus yang tidak dikondisikan.
menggabungkan antara benda yang tidak diinginkan, yang tidak diminati dengan sesuatu yang diminati. Nah, ketika sesuatu yang diminati ini diambil, dilepas, maka anjing tersebut juga akan terbiasa tidak ingin mendekat lagi. Tetapi ketika digabungkan lagi, maka ada respon lagi dari anjing tersebut. Selanjutnya, tokoh yang ketiga ada Skinner. Skinner ini adalah tokoh yang berkebangsaan Amerika Serikat. Beliau melakukan pendekatan melalui model instruksi langsung. Dan adapun guru, model guru mengajar yaitu di mana guru menggunakan sistem drill, latihan, pengulangan, dan penguatan. Jadi Skinner ini berpendapat bahwa cara mengajarnya itu menggunakan drill atau pengulangan. Dalam memanajemen kelas, Skinner ini mengungkapkan bahwa usaha untuk memperbaiki, memodifikasi perilaku antara lain dengan cara memberikan reward dan punishment. Nah, ada penguatan dibagi menjadi dua menurut Skinner, ada penguatan positif dan juga penguatan negatif. Penguatan positif ini disebut juga dengan memberikan reward. Yang kedua ada penguatan negatif, juga bisa disebut dengan hukuman atau punishment. Ada dua prinsip belajar menurut Skinner. Yang pertama, siswa harus mengetahui hasil belajar secepat mungkin. Nah, ini bertujuan dimana ketika siswa mengetahui hasil belajar itu kurang memuaskan, maka guru akan memberikan punishment kepada siswa. Bisa berupa tugas tambahan, mengerjakan ulang, atau yang lainnya. Terus alasan yang kedua, kenapa siswa harus mengetahui hasil belajar itu secepat mungkin. Ketika hasil belajar itu diketahui siswa, hasilnya memuaskan, maka guru akan memberikan reward atau hadiah agar siswa tersebut termotivasi untuk lebih semangat belajar. Terus prinsip yang kedua, pengajaran Skinner ini materinya menggunakan sistem modul. Adapun kelebihan dan kekurangan teori belajar behavioristik. Kelebihan teori belajar behavioristik ini yang pertama, ada teori ini cocok digunakan untuk pembelajaran yang mengedepankan spontanitas. Jadi misalkan berenang, menari, terus olahraga, pokoknya pembelajaran yang mengedepankan latihan, dimana dengan latihan maka pembelajaran itu akan lebih baik. Jadi seperti pembelajaran tadi ada tari, ada olahraga, ada berenang, dan lain-lain. Kelebihan yang kedua, teori ini cocok untuk anak-anak, dimana anak-anak masih membutuhkan orang dewasa atau guru dalam membimbing pembelajaran. Terus yang ketiga, membuat guru lebih jeli karena guru di teori ini dituntut untuk mengetahui mana anak yang butuh latihan yang lebih banyak, mana anak yang sudah bisa, mana anak yang perlu diberi reward, perlu diberi punishment, memotivasi siswa. Nah, ini tugas guru, jadi membuat guru lebih jeli. Untuk kelemahannya dari teori ini yaitu ketika teori ini disalahgunakan, maksudnya salah dalam penyampaian, maka akan membuat guru seakan-akan menjadi otoriter, orang yang suka menyuruh, orang yang hanya memberi, sehingga membuat pandangan siswa menjadi malas terhadap guru bahkan pembelajaran. Dan juga ada kelemahan tentang teori ini, membuat siswa bosan karena siswa hanya diberi materi pelajaran tidak untuk mengeksplorasi sendiri. Nah, itu kelebihan dan kekurangan teori behavioristik.
Jadi dapat disimpulkan bahwa teori behavioristik ini adalah teori yang mengutamakan hasil belajar, bukan proses belajar. Kata kuncinya yaitu stimulus respon. Ketika ada stimulus maka ada respon. Ketika diberi stimulus maka memunculkan respon. Baik, mungkin cukup sekian. Jika video ini bermanfaat, silakan klik like, share, dan komen. Untuk saran tentang video ini atau video apa yang sebaiknya saya bahas di video selanjutnya, kalian bisa request di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.